Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa dari kelas ASP 2B. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari soal UTS Pengelolaan Keuangan Negara dan Daerah. Baik, soal yang pertama, jelaskan apa yang dimaksud dengan keuangan negara menurut Undang-Undang 17 tahun 2003. Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, keuangan negara adalah seluruh hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, termasuk segala bentuk kekayaan negara yang berkaitan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Contohnya seperti penerimaan pajak, belanja negara, dan aset milik negara. Yang kedua, jelaskan apa itu objek keuangan negara. Objek keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala bentuk sesuatu baik yang berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan milik negara. Contohnya pajak, APBN, utang negara, aset negara seperti gedung, tanah, dan kendaraan dinas, serta pendapatan BUMN. B. Subjek keuangan negara. Subjek keuangan negara adalah pihak-pihak yang mengelola atau bertanggung jawab terhadap keuangan negara. Contohnya Presiden, Menteri Keuangan, Menteri atau pimpinan lembaga, pemerintah daerah, bendahara negara, DPR sebagai pengawas. C. Proses terbentuknya keuangan negara. Proses terbentuknya keuangan negara. Negara memperoleh penerimaan, contohnya pajak, bea cukai, dan hibah. Dana masuk ke kas negara. Pemerintah menyusun APBN disetujui DPR. Dana digunakan untuk kebutuhan negara dan pembangunan, dan dilakukan pengawasan dan pertanggungjawaban. D. Tujuan keuangan negara. Tujuan keuangan negara berupa 1. Membiayai penyelenggaraan pemerintahan. 2. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 3. Mendorong pembangunan nasional. 4. Membangun stabilitas ekonomi negara, serta mewujudkan keadilan sosial. Yang ketiga, ruang lingkup keuangan negara menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan negara menjelaskan ruang lingkup keuangan negara meliputi 1. Hak negara memungut pajak dan mengeluarkan uang. 2. Kewajiban negara menyelenggarakan pelayanan umum. Yang ketiga, penerimaan dan pengeluaran negara atau daerah. 4. Kekayaan negara yang dikelola sendiri maupun pihak lain. Yang kelima, kekayaan pihak lain yang diperoleh menggunakan fasilitas pemerintah. Nomor 4, jelaskan dan berikan contoh penerimaan, pengeluaran, dan pembiayaan negara. Penerimaan negara merupakan seluruh uang yang masuk ke kas negara, contohnya pajak, PNBP, dan hibah. Pengeluaran negara merupakan dana yang digunakan pemerintah untuk menjalankan kegiatan negara, contohnya gaji ASN, pembangunan jalan, dan dana transfer daerah. Ke C. Pembiayaan negara merupakan transaksi untuk menutupi defisit atau memanfaatkan surplus anggaran, contohnya pinjaman dalam negeri, pinjaman luar negeri, dan penerbitan SUN. 5. Jelaskan dan berikan contoh bidang keuangan negara. A. Bidang fiskal, mengatur penerimaan dan pengeluaran negara, contohnya kebijakan pajak, APBN. B. Bidang moneter, mengatur jumlah uang beredar dan stabilitas nilai rupiah, contohnya kebijakan suku bunga oleh Bank Indonesia. C. Bidang pengelolaan kekayaan negara, mengatur aset milik negara, contohnya pengelolaan gedung pemerintah, dan pengelolaan BUMN. 6. Sebutkan pihak-pihak pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan negara dan gambarkan alurnya. Pihak yang berwenang dalam pengelolaan keuangan negara yaitu Presiden sebagai pemegang kekuasaan tertinggi, yang disusul oleh Menteri Keuangan sebagai pengelola fiskal, lalu Menteri Kepala atau Kepala Lembaga sebagai pengguna anggaran, yang terakhir Gubernur, Bupati, dan Wali Kota di daerah.
alurnya. Presiden, lalu dibantu oleh Menteri Keuangan Negara, lalu Menteri atau Kepala Lembaga, dan untuk daerahnya ada Presiden, lalu Gubernur, lalu disusul oleh Bupati atau Wali Kota. 7. Sebutkan dan jelaskan undang-undang yang mengatur kebijakan moneter. 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004. Undang-undang ini memberikan wewenang kepada Bank Indonesia untuk menjalankan kebijakan moneter dan menjaga stabilitas rupiah. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Sektor Keuangan bertujuan untuk memperkuat koordinasi Bank Indonesia, OJK, dan LPS dalam menjaga stabilitas keuangan. Tujuannya, kebijakan moneter adalah untuk menjaga kestabilan nilai rupiah dan perekonomian negara. 8. Buat bagan hubungan subjek pengelolaan keuangan negara. Hubungan subjektif pengelolaan keuangan negara yang paling atas ada Presiden menjadi pemegang kekuasaan tertinggi, lalu dibantu oleh Menteri Keuangan sebagai pengelola fiskal negara. Setelah itu, Menteri atau Kepala Lembaga dan pemerintah daerah menggunakan anggaran sesuai tugas masing-masing. Di daerah, pengelolaan keuangan dilakukan oleh Gubernur, Bupati atau Wali Kota, dan SKPD. Sementara itu, DPR atau DPRD mengawasi pelaksanaan anggaran, BPK memeriksa pengelolaan keuangan negara, dan Bank Indonesia membantu menjaga stabilitas keuangan serta sistem pembayaran. 9. Jelaskan paradigma baru dalam pengelolaan keuangan negara. Paradigma baru pengelolaan keuangan negara muncul setelah reformasi dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003. Sistem ini lebih modern dan transparan. Ciri-cirinya: desentralisasi fiskal kepala daerah, anggaran berbasis kinerja, transparansi dan akuntabilitas publik, penerapan akuntansi berbasis akrual, dan pengelolaan fiskal dan pengelolaan risiko fiskal negara. Tujuannya agar pengelolaan keuangan negara lebih efektif, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Sekian dari saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.